datang di YouTube channel Valeria Yakti. Halo adik-adik, jadi di video ini Kak Vale akan menemani kalian semua untuk belajar tentang operasi perhitungan pada matematika, ya. Nah, sekarang di sini Kak Vale tuh udah punya contoh nih, ada 1 tambah 3 kali 2. Ya, kita coba sekarang lihat kira-kira jawabannya tuh apa ya, Kak ya? Kalau 1 ditambah 3 kali 2. Oke, mungkin yang pertama cara pikir kamu adalah 1 ditambah 3 dulu. Jadi 4. Ya, baru setelah ini 4 baru kamu kalikan dengan si 2. Ya, jadi 4 dikali 2. Jadi sama dengan 8. Nah, sekarang untuk pola pikir yang kedua. Udah nggak kayak gini? Misalnya teman kamu mikirnya lain. Aku ngaliin dulu nih harusnya. Jadinya 1 ditambah 6. Ya, karena 3 kali 2 kan 6. Maka hasilnya jadi 7. Wah, ternyata ada 2 jawaban. Sebetulnya yang benar itu yang mana? Yang tepat itu yang mana? Nah, jadi sekarang kita akan bahas tentang urutan untuk operasi perhitungan pada matematika. Jadi yang pertama harus kita lihat itu apa dulu nih? Yang pertama kita lihat itu adalah tanda kurung. Ya, jadi kalau misalnya kamu lihat operasi perhitungan, di situ ada tanda kurungnya, maka kamu selesaiin yang di dalam kurung dulu. Contoh, 2 dikali 4 ditambah 3. Nah, kalau kayak gini berarti yang harus kita kerjain yang mana dulu? Ya, 4 ditambah 3 dulu, karena dia ada di dalam kurung. Ya, jadi kalau seperti ini nulisnya jadi 2 dikali ini ditambah, jadi 7. Jadi sama dengan 14 gitu ya. Jadi yang di dalam kurung itu kamu kerjain duluan. Oke? Yang kedua nih, habis kita lihat tanda kurung, apa yang kita lihat? Nah, ada perpangkatan atau enggak ya. Jadi yang kedua itu adalah pangkat. Nah, kalau pangkat itu berarti gimana? Contoh misalnya Kak Vale punya gini deh, 3 dikali 2 pangkat 2. Yang benar yang mana nih ya? Coba kita lihat ya, ada 2 pengerjaan. Yang atas ini kita kuadratkan dulu, baru kita kalikan 3. Jadi 3 dikali 2 pangkat 2 itu kan sebetulnya sama dengan 2 kali 2 ya. 2 kali 2. Maka jadinya 3 kali 2 6 kali 2 12. Ya. Sama dengan yang bawah sekarang, Kak, kayaknya hitungnya dari kiri dulu, Kak. 3 dikali 2 dulu, baru dipangkatin 2 lagi. Nah, coba ya, ini 3 kalau kita kalikan dengan 2. Jadi 6. Terus baru mau kita kasih ada pangkatnya. Kayak gini, 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu sama dengan 6 kali 6. 6 kali 6 itu berapa? 36. Nah, beda jawaban nih. Harusnya yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat itu adalah yang atas ya. Jadi kita harus jabarkan dulu si kuadratnya, atau kita cari dulu hasil dari kuadratnya, baru kita operasikan, baru kita hitung ke perhitungan yang sebelah kiri atau kanannya gitu loh. Bahwa ini, Kak, ini kenapa salah? Karena ini yang punya kuadrat itu adalah si 2 ya, bukan si 3. Yang punya kuadrat itu adalah si 2 doang. Nah, kalau misalnya kayak gini nih, kalau misalnya ada 3 ditambah 2 kuadrat dikali 2. Nah, kalau gini berarti gimana? Nah, tetap balik lagi ke yang tadi. Yang pertama kita kerjain adalah si kurung, yang di dalam kurung. Berarti ini bisa kita hitung dulu. 3 tambah 2 jadi berapa? Jadi 5. 5 kuadrat dikali 2. Jadinya 25 dikali 2. Jadi 50. Ya, jadi setelah tanda kurung kita lihat pangkat. Nah, sekarang yang ketiga, apalagi nih yang kita lihat? Yang kita lihat adalah pembagian dan perkalian dulu. Jadi yang kita kerjakan dulu itu adalah pembagian atau perkalian. Jadi kalau kita balik lagi ke contoh soal yang pertama, ini kan ada 1 ditambah 3 dikali 2. Ini kan.
Nah, berarti yang kita kerjain siapa dulu dong? Apakah si penjumlahannya dulu atau perkaliannya dulu harusnya? Ya, perkaliannya dulu yang harus dikerjain ya. Jadi 1 ditambah 3 kali 2, 6. Jadi sama dengan 7. Jadi sebetulnya yang pertama tadi, yang benar yang mana yang paling tepat? Yang ini. Ya, yang bawah. Nah, kalau misalnya muncul pertanyaan, Kak, kenapa kok yang perkaliannya dulu yang dikerjain, bukan yang penjumlahan dulu? Nah, jadi ini kalau kita lihat ada 3 kali 2, itu kan sama aja apa sih? Sama aja 2 tambah 2 tambah 2. Ya kan? Jadi 2-nya ada 3 kali. Nah, kalau misalnya kamu ngitungnya kayak gini, ini ditambah dulu jadi 4 dikali 2, loh beda arti. Jadinya 2-nya ada 4 kali. Padahal harusnya ada 1 dan ada 2, 3 kali. Ya kan? Gitu loh. Jadi kenapa sih kok harus perkalian dulu yang dikerjain? Karena perkalian itu kalau dijabarin akan jadi penjumlahan berulang kayak gini. Setelah ada pembagian, yang paling terakhir yang bisa kita hitung siapa berarti penjumlahan dan pengurangan. Ya, jadi yang keempat itu ada penjumlahan, pengurangan. Oh iya, ini yang ketiga berlaku juga buat pembagian. Jadi kalau seandainya ada kayak gini, Kak lupa nih, 2 ditambah 6 dibagi 3. Berarti yang dikerjain siapa dulu? Ya ini dulu. 6 dibagi 3 itu berapa? 2 kan? Baru kita jumlahin sama yang depan. Jadi 2 ditambah 2 jadi 4 gitu ya. Kalau misalnya Kak, kalau misalnya dia di depan gimana Kak? 8 bagi 2 dikurang 4. Ya sama aja. Yang jelas pembagiannya dulu, baru sih pengurangannya dihitung. 8 bagi 2, 4. 4 kurangi 4, 0. Bukan kosong ya, tapi 0. Oke? Nah sekarang yang keempat nih, kita bisa lihat ke penjumlahan atau pengurangan. Ini adalah perhitungan yang terakhirnya. Jadi kalau misalnya nih, kakaknya punya 5 dikali 2 ditambah 3 dikurangi 1. Nah berarti kalau kayak gini, yang dihitung duluan siapa? Si perkalian dulu, jangan lupa. Jadi ini 10 ditambah 3 dikurang 1. Nah Kak, kalau udah sampai sini yang dihitung duluan siapa? Penjumlahan atau pengurangan? Ini nih. Nah ini dia nih, ini penting juga karena kadang ada yang terkecoh gitu kalau ngeliat soal matematika, ada pembagian, ada perkalian, hitungnya belakangnya dulu. Jadi kalau kita mau hitung ini, kita hitung dari urutan sebelah kiri. Jadi dari paling kiri ke kanan ya. Jadi kalau ini kiri ke kanan. Kalau misalnya sama nih, sama jabatannya, levelnya gitu ya, kayak ini penjumlahan pengurangan dianggapnya sama setara. Pembagian perkalian itu dianggapnya sama. Berarti kita harus lihat apa? Dari kiri ke kanan yang kita hitung dulu. Ya, jadi kalau misalnya kayak gini, kita hitung dulu 10 tambah 3 terus dikurangi 1. Jadi 13 kurangi 1. 13 dikurang 1 jadinya 12. Ya. Nah, sekarang kalau misal Kak Kole punya gini nih, 6 dikali 2 dibagi 3. Berarti kita ngitungnya yang mana dulu? Apakah 2 bagi 3 dulu? Kita ngitungnya dari yang paling kiri, yaitu 6 dikali 2 dulu, baru dibagi 3. Jadi 6 kali 2 nya berapa? 12 dibagi 3, jadinya 4. Nah kalau kayak gini soalnya, berarti yang kita kerjain dulu yang mana? Yang di dalam kurung. Ingat yang tadi nih, kita ngerjain yang tadi, yang pertama kali yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurungnya ya. Jadi kalau ini kita ngerjainnya gimana? 8 dibagi 4 dalam kurung 2 tambah 1, 3. Nah terus sampai sini gimana? Apakah 4 dikali 3 dulu baru kita hitung sama 8 dibaginya? Apa ini kita harus hitung dulu, jadi 8 bagi 12. Nah kalau kayak gini kita hitungnya dari yang sebelah kiri. Kalau misalnya dia nggak ada tanda perkalian, cuma pakai kurung kayak gini, ini dianggapnya dia dikali. Jadi 4 dikali 3.
Nah, kalau ada pembagian, ada perkalian, di dalam perhitungannya ini yang dikerjain yang mana dulu? Yang paling kiri dulu ya. Jadi ingat yang tadi, dari kiri ke kanan kalau misalnya operasinya setara, pembagian atau perkalian dan penjumlahan atau pengurangan. Oke? Jadi kalau kayak gini tinggal 8 dibagi 4. Jadi 2 kurung 3 atau 2 dikali 3, maka hasilnya jadi 6 gitu ya. Oke adik-adik, jadi sekarang Kak Valen mau review dulu untuk tahapan pengerjaan pada operasi perhitungan matematika. Yang pertama kita lakukan apa dulu nih? Kita lihat tanda kurung. Kalau ada tanda kurung di operasi itu, kita kerjain yang di dalam kurungnya dulu. Terus yang kedua apa? Lihat ada pangkat apa enggak, ada yang dipangkatkan apa enggak, entah kuadrat, entah pangkat 3 atau kubik ya, entah pangkat 4, itu harus kita kerjain dulu. Terus yang ketiga baru kita lihat perkalian atau pembagian ya. Yang keempat kita lihat penjumlahan dan pengurangan, itu urutan kita ngerjainnya. Nah kalau misalnya ada di operasi itu ada penjumlahan, pengurangan, yang dikerjain duluan yang mana? Yang dari sebelah kiri ya. Nah kalau di operasi itu ada perkalian, ada pembagian, itu doang adanya, berarti yang harus dikerjain yang mana? Dari yang sebelah kiri karena setara gitu ya. Oke deh adik-adik, kalau gitu sekian dulu aja video dari Kak Vale. Terima kasih banyak karena kalian sudah nonton dan semoga bermanfaat. Dadah!